Kalau ada yang terinspirasi pengen jadi kayak gitu, tenang, tempat operasi banyak, murah lagi. Yo, Studio One Team. Ini sebenarnya dari lama udah banyak banget yang nanyain ke gua. Bang, kok di Thailand banyak ladyboy-nya? Ya udah langsung aja. Ini dia sejarah kenapa banyak transgender di Thailand di Learning by Googling. Orang Thailand sendiri sebenarnya jarang banget yang make kata transgender. Kalau di sana tuh lebih sering nyebutnya kateuy, kalau enggak tut. Tut itu katanya berasal dari film Amerika tahun 80-an yang bercerita tentang seorang cowok yang berdandan jadi cewek. Judul filmnya itu Tutsi. Nah ini nih posternya. Kali ada yang udah nonton, gue nggak bisa ngasih tau lebih detail soalnya belum pernah nonton. I'm Edward Kimberly, the reckless brother of my sister Anthea. Ya tadi panggilannya tuh antara tut, kalau enggak kateuy. Nah, kalau kateuy itu di sini tuh selevel banci. Jadi sebenarnya harus hati-hati kita kalau manggil kateuy karena kalau sebenarnya kita nggak akrab-akrab banget, bisa aja mereka tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena sebagian besar transgender di sana menganggap diri mereka itu sebagai Puing Prapet Song, wanita jenis kedua. Waduh. Iya, jadi mereka menganggap diri mereka itu adalah jenis lain dari wanita. Makanya sebagian besar dari mereka nggak suka dipanggil kateuy. Karena kateuy itu maknanya orang yang menyimpang dari norma seksual yang dominan. Kayak lahirnya cowok tapi pas hidup dandanannya cewek. Nah, mereka nggak suka tuh. Mereka pengen dianggap sebagai wanita. Seenggaknya jenis keduanya. Bentar lupa gue masukin. Ada juga panggilannya yang paling formal. Yang paling sopan kalau lo mau aman. Itu fetisam yang artinya jenis kelamin ketiga. Oke lanjut. Transgender ini sebenarnya nggak diakuin keberadaannya sama masyarakat Thailand seenggaknya sampai tahun 1956. Beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua. Dulu nggak usah jadi transgender. Lu ngaku gay aja tuh ya lu bakal dianggap aib. Bahkan saking aibnya nih sebenarnya, ini nggak gue masukin di video gue yang kemarin. Jadi katanya ada satu raja dari raja-raja yang gue bahas kemarin tuh yang diyakini sebenarnya dia ini gay. Tapi ditutup-tutupin sama pihak kerajaan. Penasaran kan lo yang mana? I can't tell you that. Makin kesini, seiring berkembangnya zaman, kateuy ini mulai ngeblend di masyarakat. Akhirnya transgender ini dianggap sebagai salah satu budaya di Thailand. Kateuy ini sampai udah ada versi translate bahasa Inggrisnya. Ladyboy. Lah, gimana ceritanya mereka jadi diterima sama masyarakat? Ini sebenarnya ada beberapa faktor. Tapi diyakini faktor terbesarnya adalah kepercayaan. Jadi orang Thailand mayoritas agamanya Buddha. Mereka percaya bahwa roh itu bereinkarnasi. Tapi reinkarnasinya ya tergantung dari kehidupan mereka sebelumnya. Kalau yang pembunuh atau dosa-dosa besar lainnya, ya pasti dihukum berat. Ya mungkin reinkarnasinya jadi putri malu, kita nggak tahu kan. Tapi kalau orang yang melakukan dosa-dosa kecil di kehidupan sebelumnya, kayak maling, tukang pukul, ninggalin istri pas lagi hamil, mereka ini akan dihukum dengan terlahir sebagai anak laki-laki yang nantinya berubah jadi perempuan. Jadi orang-orang sana nganggep kalau ladyboy ini adalah orang-orang berdosa di kehidupan sebelumnya yang lagi menebus dosa-dosa mereka. Jadi sedih gue. Temen gue cerita, di sana tuh kalau ada anak cowok, biasanya umur 13-15 tahun, yang mulai ngerasa kalau sebenarnya mereka itu cewek, ya mereka nggak akan nyoba ngelawan. Enggak, gue cowok. Mereka nerima, terus diem-diem mulai beli obat hormon di apotik, terus mulai deh dandan feminim. Terus orang tuanya kalau tahu gimana? Ya jelas lah, mereka biasa aja. Ya kebanyakan sih katanya biasa aja. Terutama mereka yang emang tinggal di kota-kota besar. He dressed up like a girl. Jadi di sana kalau lu kateuy, kalau lu ladyboy, lu nggak akan dianggap aib. Lu cuma bakal dianggap sebagai orang yang terlahir kurang beruntung. Udah, gitu aja. Ini level toleransinya gila sih ya. Dan jangan salah, ini bukan berarti kalau lu jadi ladyboy, lu bakal dibiarin gitu aja. Lu tetap bakal dibimbing pelan-pelan biar dapet pencerahan. Makanya beberapa biara di sana juga membuka program khusus buat
Kate yang pengen jadi cowok lagi. Diajarin kalau kali lu nggak bisa ngubah semuanya, tapi lu bisa ngendaliin perilaku lu. Sambil tetap jangan lupa kalau lu terlahir sebagai laki-laki, bukan perempuan. Jadi buat ngerubah mereka tuh pelan-pelan dirangkul, bukan pakai jalur otot sama bacot. Banci lu, dosa lu, masuk neraka lu. Tapi sebenarnya toleransi terhadap ladyboy ini tidak menyebar secara rata di Thailand. Kebanyakan toleransi tinggi ini ya di kota-kota besar kayak Bangkok, Chiang Mai, Pattaya. Sedangkan di daerah-daerah tuh masih banyak tindak diskriminasi dan penindasan terhadap Kate, terhadap ladyboy. Sering dibully jadi mereka. Kayak ini ada satu berita tentang anak umur 13 tahun yang sering diejek ladyboy sama teman sekelasnya. Akhirnya dia nyuri pistol bapaknya dan ditembak temannya itu di sekolah. Meninggal. Terus ada berita lain juga, ada anak umur 14 tahun yang gantung diri karena sering diledek gay. Masalahnya nggak ada yang tahu ini anak sebenarnya gay apa bukan. Jadi dia tuh sering diledek gay cuma gara-gara suka main sama cewek-cewek. Aduh. Dan ini semua kejadiannya di luar Bangkok. Biar begitu, sinar ladyboy di kota-kota besar ini makin gemerlap sejak mereka dikomersialisasi. Makin naik akhirnya eksistensinya. Pertunjukan kabaret ladyboy di mana-mana. Miss Tiffany's Universe rutin diadain. Kalau ada yang terinspirasi pengen jadi kayak gitu, tenang. Tempat operasi banyak. Murah lagi. Di Thailand itu katanya dalam seminggu ada 2-3 operasi kelamin yang berhasil. Coba gue cek saldo dulu, udah cukup belum ya? Ya walaupun di masyarakat udah diterima banget, tapi tetap sampai sekarang ladyboy ini keberadaannya nggak diakuin secara hukum. Makanya walaupun udah operasi macem-macem, tapi di KTP tetap harus jenis kelamin aslinya. Tapi katanya di Thailand ada 18 jenis kelamin. Nah ini salah, yang 18 itu gender, bukan jenis kelamin. Ya tapi ini dibahasnya nanti aja lah ya. Bakal panjang lagi nih soalnya ntar. Gila lu 18. I want it now. Nah karena tidak diakui secara hukum inilah, itu kenapa ladyboy di sana tetap harus ikut wajib militer. Dan sampai sekarang ladyboy yang tergabung dalam Trans Female Association of Thailand ini masih memperjuangkan hak mereka untuk diakui secara hukum. Biar status mereka bisa lebih jelas. Tapi emang Kate sana tuh level kecantikannya emang beda banget sih. Bener-bener whole another level. Jadi gue udah ceritain ini pengalaman pribadi. Jadi pernah waktu itu gue lagi di sana, gue lagi di mall, nama mallnya itu Terminal 21. Itu gue lagi jalan, terus pas gue lihat dari jauh tuh ada cewek cantik banget, dia berdua sama temennya lagi jalan ke arah gue gitu. Itu cantiknya gila sih, itu kayak selevel di atas Raisa tuh gue. Dan dandannya juga kayak cewek-cewek X-mood gitu, pokoknya mantep lah. Terus gue lagi mengagumi kecantikannya kan, lagi mengagumi pas udah pas-pasan sama gue, dia lagi ngobrol sama temennya, suaranya tuh kayak my penrai hap. Kampret, gue udah sempet naksir. Terus gue ada cerita satu lagi juga, yang ini sama Kate lokal. Ini kejadian udah lama banget sih sebenarnya zaman gue kuliah. Jadi waktu itu gue lagi di Jakarta, mau pulang ke Bogor. Udah cukup malam banget sih, udah jam 11 malam. Gue naik angkot dulu ke Terminal Blok M waktu itu. Di angkot tuh gue sendirian, gue di pojok sendirian. Terus tiba-tiba angkotnya berhenti, terus naik. Jadi full, semuanya Kate. Full tuh angkot, di depan berdua, di belakang full. Wah ngobrol mereka rame-rame, gue langsung ciut gitu kayak aduh mati. Pokoknya gue bener-bener berusaha jangan sampai mereka menyadari keberadaan gue di angkot itu. Udah kan, udah setengah jalan angkotnya, tiba-tiba ada yang ngomong gini di antara mereka. Ada satu nih yang diem aja. Mati, gue udah mati. Terus gue langsung dicolek beneran paha gue. Sawer dong. Terus gue jawab, gak ada duit. Gila gue, udah situasi kayak gitu gue masih pelit gila. Ya terus mereka nanya lah akhirnya kayak, oh belum dikirimin ya sama orang tua. Ya mungkin disangka gue anak kos ya. Terus gue yain aja kayak, ya ini belum dikirimin. Tapi akhirnya abis itu gue malah jadi ngobrol sama mereka. Gue tanya kayak, ini kalian mau berangkat kerja ya? Kerjanya di mana? Kayak gitu. Ya udah abis itu jadi ngobrol tuh sepanjang perjalanan sampai akhirnya nyampe di Terminal Blok M. Di situ gue turun, pas gue mau bayar, salah satu dari mereka bilang, udah nggak usah bayar, sama kita aja. Kasian kan belum dikirimin duit. Aduh.
Tapi berkat kejadian itu, gue akhirnya sekarang jadi orang yang nggak homofobik sama sekali. Jadi gue ngeliat mereka tuh ya sama-sama sebagai manusia aja. Gue yakin kalau kita biasa aja, mereka juga nggak akan ganggu kok. Sok bijak anjir. Ya, sekian learning by googling kali ini tentang sejarah ladyboy di Thailand. Itu gimana mereka bisa diterima gitu-gitu pokoknya ya. Udah kan ya? Udah tidak penasaran dong pastinya dong. Kalau lu mau nambahin, lu mau nanya, atau lu mau ngerevisi kali gue ada yang salah, tulis aja di komen, nanti kita diskusi di situ kayak biasa. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.